Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Alil Wirnawan, mahasiswa Pendidikan Jarak Jauh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Jati Cirebon. Dan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Otong Bustami LCMA, dosen mata kuliah literasi digital kitab kuning, dan isinya adalah tentang saya membaca kitab Adabul Muta'alim di kitab Taisirul Khalaq, dan juga memberikan bagaimana caranya untuk mengoperasikan memaknai kitab dari Google Lens, Google Translate, dan juga Kamus Al-Ma'ani. Teman-teman semua, dalam pembelajaran kitab kuning, apalagi kita sekarang masuk pada era pendidikan yang harus mengedepankan teknologi juga, pendidikan kitab kuning, kitab-kitab salaf juga bisa diintegrasikan. Hal ini bisa diintegrasikan dengan apa? Dengan menggunakan kitab-kitab berbasis digital. Penggunaan kitab-kitab yang seperti ini masih cetak kertas ini juga sangat penting, tapi mengintegrasikan dengan teknologi itu juga sangat penting. Kitab-kitab kuning bisa diakses, kita bisa mendownload melalui tutorial yang pernah saya buat kemarin, tutorial untuk mendownload di Maktabah Syamilah, kemudian di download kitab PDF, dan di berbagai website tentang kitab kuning PDF yang tersedia di internet. Kali ini saya akan membacakan kitab Taisirul Khalaq karya dari Hafidz Hasan Al-Mas'ud dengan tema atau dengan bab yaitu Adabul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Muta'alimi utawi bab nerangake adabe jadi murid. Bil muta'alimi adabul fi nafsihi. Untuk murid ada beberapa adab yang pertama adalah fi nafsihi, untuk dirinya, wa adabul ma'astadihi, adab kepada gurunya, wa adabul ma'alif wadihi, dan adab terhadap saudaranya. Amma ada dulu pinasihi fakati rotor, adab terhadap dirinya itu ada banyak. Minha satu wajibi, yang pertama adalah meninggalkan atau tidak ujub. Ujub adalah heran atau sombong, merasa hebat terhadap kemampuannya sendiri, merasa wah gawok kalau dalam bahasa Jawa terhadap segala yang telah dia bisa. Wah, aku iso ini tidak boleh. Wa minha tawadhu wasil kuliyahu mahbuban mausufun. Yang kedua, sikap murid harus tawadhu, jujur, wasil, kemudian sopan saat berjalan, kemudian menundukkan pandangan ketika melihat hal-hal yang diharamkan. Adab murid selanjutnya adalah tawadhu, rendah diri terhadap teman, terhadap orang tua, terlebihnya terhadap guru, terlebihnya juga. Kemudian ucap jujur, kemudian
menundukkan kepala kepada ketika kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ayyakunu waqurun fi misyatihi. Kemudian wa amma ada guru. Sekarang ada murid kepada gurunya. Wa amma ada guru ma'al tadi. Kami ayat akidah an-naqadu akbar min fadli walidayhi alaihi bi annahu yurabbi ruhahu. Guru ini ketika peserta didik murid kalian semua, kita semua menjadi murid, adanya seperti apa? Yang pertama adalah meyakini bahwa keunggulan kelebihan dari guru lebih besar daripada orang tua kita dalam mendidik roh. Yang sudah pernah saya sampaikan bahwa guru adalah guru rohaninya kita. Guru atau orang tua rohaninya kita yang memberikan pembelajaran mendidik kita dalam menjalankan hal-hal yang baik, mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Wa minha al-qulu'u amamahu wal qulu'u fi tafsihi bil adabi wa husnil iswa'i ila ma yaquluhu. Kemudian ada dari seorang murid ketika sedang pembelajaran adalah duduk dengan penuh sopan, tidak gojek, tidak ingkar, dan mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh guru dalam mengajar. Dia akan wa minha tarku izani wa awayataha wa irabu min ulama'i bi fadlihi maka waqafatul ayat dan muqaddatu annahu yaqulu. Kemudian adalah kita juga harus meninggalkan sembah gurau mendengarkan beliau dan tidak membanding-bandingkan antara guru satu dengan guru yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ada murid kepada saudara dan kepada temannya. Wa amma ada ma'al ikhwanihi wa minha ihtiramuhum, memuliakan, wa tarku ihtiqari wahidin minhum, dan tidak meremehkan, memuliakan, tidak meremehkan terhadap kekurangan teman-teman kita semua, saudara-saudara kita, karena setiap insan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Wa tarkul isti'la'i alaihi wa minha Allah yaqulu bibati'i fahmi min, tidak mengolok-olok pada ketidakpahaman saudara teman kita. Ini ada teman kita yang pada pembelajaran satu hal pada pelajaran satu tidak paham, ini tidak boleh diolok, tidak boleh diajak. Seperti itu, ketika ada kesimpulannya, ada dari seorang murid, ada tiga, ada pada dirinya, ada kepada guru, dan juga ada kepada saudara teman. Dan pada dirinya tidak sombong, tidak ujub, harus bersifat tawadhu. Ketika kemudian ada ketika bersama guru, tidak membanding-bandingkan guru, duduk dengan sopan, mendengarkan pembelajarannya secara baik, ada bersama teman, tidak suka mengolok-olok. Sekian pembelajaran. Untuk sesi selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengoperasikan Indonesia, Google Translate dan juga Kamus Al-Ma'ani sebagai pembelajaran literasi digital kitab kuning. Ketika kita mau melihat makna dari sebuah kitab kuning,
Kita tidak tahu maknanya karena ini bahasa Arab. Secara garis bawah dulu itu memahami kitab ini juga kita harus memahami kaidah-kaidah bahasa, yaitu kita harus belajar nahwu sorof. Namun pada zaman yang sekarang ada banyak sekali kemudahan yang bisa kita akses. Salah satunya adalah kita bisa memaknai kalimat Arab dengan tiga tadi, ada Google Lensa, Google Translate, dan juga kamus Al-Ma'ani. Bisa diperhatikan untuk cara pengoperasiannya. Pada Google Lensa yang perlu diperhatikan secara awal adalah Google Lensa ini gambar atau kitab yang kita ini artinya sudah tersedia di komputer atau di HP yang kita inginkan. Kalau kita buka Google, ya ini yang Google Lensa, biasanya di atas ada atau kita bisa download dulu Google Lensa. Google Lensa, kita lock file, kita pilih file yang ingin kita maknai. Lalu contohnya pelajaran kita adalah Adatul Muta'allim. Lalu bisa dilihat di video ini terjemahkan. Bisa dilihat ini tadi pinggirnya adalah kalimat berbahasa Arab atau isi dari kitab Naifirul Qur'an. Bila kita butuh translate, maka otomatis akan menutupi dan diisi dengan makna dari kalimat-kalimat yang tersedia. Kita bandingkan dengan terjemahan dari kitab yang berbahasa sama, hampir sama. Kemudian selain dari Google Lensa, kita juga bisa melalui Google Translate. Google Translate kita masukkan kalimat yang ingin kita maknai, misalkan Adatul Muta'allim. Ada pembelajar, etika pembelajar atau etika mungkin pembelajar itu. Tarqul meninggalkan kesombongan. Nah, ini tapi kita harus juga menggarisbawahi bahwa ketika kita mentranslatekan atau mengenai kitab kuning, kita harus benar-benar jeli pada bahasanya, karena dalam bahasa Arab satu huruf itu satu huruf yang berbeda itu juga merubah makna. Mator itu hujan, tapi mator itu sudah berbeda makna. Kemudian yaitu dari kamus Al-Ma'ani. Kamus ini kita hanya bisa memaknai atau mengcopy paste satu kalimat ke satu kalimat. Muta'allim, muta'allim. Alim artinya adalah berbentuk. Ini tentunya akan memakan lebih banyak waktu, tapi dengan menggunakan kamus Al-Ma'ani ini kita akan mengetahui kaidah pada bahasa yang kita translatekan.
Dan di sini juga tersedia aplikasi pada kalimat-kalimat yang lain di dalam dan menurut yang tersedia. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengintegrasikan interaksi digital kita kuning. Ketika kita tidak memiliki kemampuan atau kita tidak membutuhkan dengan kaidah-kaidah tentang musyawarah, maka kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.